Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalaman amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema penting dalam perjalanan ruhani dan intelektual seorang muslim, ikhlas dalam belajar hal baru, serta bagaimana ilmu hanya dapat masuk ke hati yang bersih, dan mengapa ikhlas itu sendiri adalah gerbang pemahaman. Tema ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi fondasi seluruh perjalanan spiritual dan intelektual umat Islam. Tidak ada ulama besar, tidak ada wali Allah, tidak ada ahli hikmah, tidak ada ilmuwan muslim yang mencapai puncak keilmuannya, kecuali karena dua hal, ilmu yang benar dan hati yang ikhlas. Ini artinya apa? Artinya, bahwa ikhlas dalam belajar dan kebenaran ilmu adalah dua pilar utama yang menentukan kualitas perjalanan seseorang menuju kedewasaan ruhani dan kejernihan intelektual. Meski terlihat seperti konsep yang mudah, hakikat amat mendalam dan menentukan keberhasilan seseorang dalam ilmu dan amal. Penjelasannya. 1. Fondasi perjalanan spiritual dan intelektual. Maksudnya, seluruh kemajuan seorang muslim, baik dalam ibadah, akhlak, pemahaman agama, maupun pengembangan akal, berdiri di atas dua dasar, ilmu yang lurus dan keikhlasan hati. Tanpa keduanya, perjalanan seseorang pincang. 2. Tidak ada ulama besar yang berhasil tanpa ilmu yang benar. Ulama tidak mungkin mencapai derajat kemuliaan tanpa mempelajari ilmu yang sahih, bersanad, serta sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ilmulah yang memandu mereka menuju kebenaran. 3. Tidak ada wali Allah tanpa hati yang ikhlas. Keikhlasan merupakan syarat diterimanya seluruh amal. Seorang wali Allah mencapai derajat kedekatan kepadanya karena kemurnian hatinya, bukan semata karena banyaknya amalan. 4. Tidak ada ahli hikmah tanpa kedua-duanya. Hikmah lahir dari kombinasi antara ilmu yang benar dan hati yang bersih. Jika salah satunya hilang, maka hikmah pun hilang. 5. Tidak ada ilmuwan muslim yang mencapai puncak ilmu tanpa ikhlas. Bahkan dalam bidang sains dan pengetahuan umum sekalipun, ilmuwan muslim terdahulu seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Ibn Haytham, Al-Biruni, bekerja dengan niat yang ikhlas untuk kemaslahatan umat dan untuk mengenal kebesaran Allah melalui ilmu. Inti makna. Kalimat tersebut menegaskan bahwa keikhlasan dan kebenaran ilmiah adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Semua tokoh besar Islam tumbuh dari akar yang sama. Ilmu yang benar, dan hati yang ikhlas. 1. Belajar hal baru adalah tanda kehidupan dan kecerdasan ruhani. Salah satu ciri seorang mukmin adalah tidak pernah berhenti belajar. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, "Wa qul, Robbi zidni ilman." Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Taha, ayat 114. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan Rasulullah diperintahkan untuk terus meminta tambahan ilmu. Jika Nabi saja diperintahkan demikian, maka kita lebih pantas lagi untuk terus belajar tanpa batas. Belajar hal baru berarti kita menunjukkan kesiapan untuk berkembang, membuka diri, memperbaiki pemahaman, dan meninggalkan kesalahan. Inilah tanda kehidupan dalam hati seorang mukmin. Hati yang hidup selalu ingin belajar. Hati yang mati merasa sudah cukup. 2. Ikhlas adalah ruh dalam perjalanan menuntut ilmu. Ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pujian, bukan karena gengsi, bukan karena ingin terlihat cerdas, bukan karena ingin mengalahkan orang lain. Para ulama mengatakan, ilmu tanpa ikhlas adalah seperti tubuh tanpa ruh. Ini artinya apa? Artinya, bahwa seseorang mungkin sangat cerdas, hafal banyak hal, memahami teori dengan cepat, tetapi jika hatinya tidak ikhlas, maka ilmunya tidak akan membekas dan tidak membawa manfaat. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ilmu yang masuk ke hati tanpa ikhlas hanya menjadi informasi, bukan hikmah. Sedangkan ilmu yang dimasuki oleh ikhlas akan berubah menjadi cahaya. 3. Ilmu tidak masuk ke hati yang kotor. Hadirin sekalian, para ulama tasawuf memberikan perumpamaan yang sangat indah. Hati itu bagaikan cermin. Jika cermin kotor, cahaya tidak bisa memantul. Begitu pula ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang kotor oleh kesombongan, hasad dan iri, dendam, ria, cinta dunia yang berlebihan, merasa sudah cukup berilmu, meremehkan nasihat dan petunjuk. Imam Malik pernah berkata, ilmu tidak diberikan kepada hati yang sombong.
Dan Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Waki, tentang sulit memahami pelajaran. Waki berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ini mengajarkan kita bahwa kejernihan hati adalah kunci utama pemahaman. 4. Ikhlas membuka gerbang pemahaman, futuhat. Ada orang belajar bertahun-tahun tetapi tidak juga paham. Ada orang belajar sebentar tetapi Allah bukakan pintu-pintu pemahaman yang luar biasa. Mengapa? Karena Allah lah yang membuka pemahaman itu, bukan sekadar kecerdasan manusia. Allah membuka bagi siapa yang ikhlas. Inilah yang disebut para ulama sebagai futuhat. Pembukaan, penyingkapan, kemudahan memahami sesuatu yang sebelumnya tertutup. Ikhlas menjadikan seseorang lebih fokus, lebih jujur pada dirinya, lebih rendah hati, lebih siap menerima kebenaran, lebih mudah memahami kedalaman ilmu. Pemahaman ini tidak hanya masuk ke pikiran, tetapi juga masuk ke hati. 5. Orang yang belajar dengan ikhlas akan diberi taufik untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon tak berbuah. Para ulama dahulu mengatakan, barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Bila seseorang belajar dengan ikhlas, Allah akan memudahkannya untuk mengamalkan apa yang ia pelajari. Ia tidak hanya tahu, tetapi mampu menjalankan. Tidak hanya menghafal, tetapi merasakan. Inilah keberkahan ilmu. 6. Belajar hal baru adalah bentuk kerendahan hati. Kerendahan hati adalah bagian dari ikhlas. Seseorang yang mau belajar hal baru berarti ia bersedia mengakui bahwa dirinya belum sempurna. Belajar hal baru artinya siap diperbaiki, siap menerima petunjuk, siap meninggalkan pendapat yang salah, siap menambah wawasan, siap mengganti kebiasaan lama dengan yang lebih benar. Inilah karakter seorang mukmin sejati, terus diperbarui oleh ilmu. 7. Ikhlas menjaga hubungan murid dengan guru. Dalam menuntut ilmu, adab kepada guru adalah separuh dari keberhasilan. Guru adalah perantara ilmu. Ikhlas belajar menjadikan hubungan murid dan guru bersih, penuh adab, penuh keberkahan, dipenuhi cahaya sanad. Ilmu yang masuk melalui jalur guru jauh lebih membawa berkah daripada ilmu yang diperoleh dengan ego dan kesombongan. 8. Ilmu yang masuk karena ikhlas akan menemani hingga akhir hayat. Ilmu yang diperoleh dengan niat yang murni akan menjadi cahaya yang membimbing di dunia, menenangkan hati di masa sulit, menguatkan dalam ibadah, menyelamatkan di akhirat. Para ulama berkata, ilmu yang dipelajari dengan ikhlas akan menjadi teman setia sampai ke kubur. Ilmu semacam itu tidak hilang, tidak pudar, dan tidak sia-sia. 9. Penutup, ikhlas adalah kunci semua cahaya. Hadirin sekalian, ikhlas adalah inti dari setiap perjalanan ilmu. Ilmu akan menjadi cahaya bila hati bersih. Pemahaman akan terbuka bila niat lurus. Keberkahan turun bila hati ikhlas. Mari kita berdoa kepada Allah agar dibersihkan hati kita, diluruskan niat kita, diberikan rasa cinta terhadap ilmu, dibukakan pemahaman, diberi keberkahan dalam setiap ilmu baru, dan diberi kemampuan mengamalkan ilmu hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.